نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Kaum muslimin, para pendengar radio Suara Kampar, pemirsa Markas TV, pendengar radio Markas 90,5 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang beri kita kesehatan pada sore hari ini hingga kita dapat menjalankan puasa kita di pendengar radio Markas 90,5 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan Ramadan pada sore hari ini yaitu tanda sekaligus sebagai tuntunan orang beriman terhadap Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah tentang lingkungan masyarakat Quraisy yang buruk. Mereka lalai terhadap kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ayat ini mengisyaratkan bahawa lingkungan ikut mempengaruhi jalan hidup seseorang. Allah lalu ingin menenangkan hati Nabi Muhammad SAW bahawa setiap Nabi dari masa lalu adalah sama. Selalu saja berhadapan dengan para pengingkar. Dan itu Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang taat kepadanya dan mana yang tidak. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong bagi siapa yang dikehendakinya itu, mereka yang ikhlas berada di jalan yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Dia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 284 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat merasa bebannya bertambah berat. Lalu mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kami telah dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang sanggup kami kerjakan, yaitu salat, puasa, jihad, sedekah, dan kini telah turun pula ayat ini yang kami tidak sanggup melaksanakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu hendak mengatakan seperti perkataan ahli kitab sebelum kamu? Mereka mengatakan, kami dengar dan kami durhaka. Katakanlah, kami dengar dan kami taat. Kami memohon ampunan-Mu ya Tuhan kami, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ini kepada mereka, lidah mereka mengikutinya. Lalu turun ayat berikutnya, ayat 285 Al-Baqarah. Abu Hurairah berkata, tatkala para sahabat telah mengerjakan yang demikian, Allah menghilangkan kekhawatiran mereka terhadap ayat itu dan Allah menurunkan ayat berikutnya.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini melukiskan kekhawatiran para sahabat yang sangat takut kepada azab Allah. Para sahabat dahulunya adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang dididik dan dibesarkan di dalam lingkungan kehidupan Arab jahiliyah. Pikiran, hati, kepercayaan dan adat-adat jahiliyah telah sangat berpengaruh di dalam diri mereka. Bahkan di antara mereka ada pemuka dan pemimpin orang-orang Arab jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengikuti seruan Nabi dan masuk agama Islam dengan sepenuh hati. Walaupun demikian, bekas-bekas pengaruh kepercayaan dan kebudayaan Arab jahiliyah masih ada di dalam jiwa mereka. Kepercayaan dan kebudayaan tersebut hilang dan hapus secara berangsur-angsur setiap turun ayat-ayat Al-Quran dan setiap menjelaskan risalah yang dibawanya kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada beberapa tanda sekaligus sebagai tuntunan orang beriman terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah, tanda yang pertama adalah akrab dengannya. Orang beriman kepada Al-Quran akan berusaha akrab dengan Al-Quran sekuat tenaga. Karena mereka yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka akan membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah diberikan kitab suci itu Taurat, Injil, mereka membacanya dan mengikuti ajarannya sebagaimana mestinya. Mereka tidak melakukan perubahan apapun terhadap kitab suci itu. Mereka itulah orang-orang beriman kepadanya, yakni kitab suci sebelum mengalami perubahan. Dengan iman yang sebenar-benarnya. Di antara iman kepada para nabi, termasuk nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang mengubah kitab suci dan tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang ingkar. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi dan celaka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang selalu membaca kitabullah Al-Quran ini, mereka selalu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat ke-29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Orang yang beriman dengan Al-Quran juga selalu berusaha memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kemampuan optimalnya, berusaha melaksanakan perintah-perintahnya sebagaimana firman Allah dalam surah Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakirruna lil azqani sujada. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas
muka mereka sambil bersujud. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Al-Qur'an akan selalu menjadi bagian dari penjaga Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Untuk membuktikan kebenaran pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat-ayat yang disampaikan benar-benar berasal dari Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang diragukan oleh kaum kafir itu. Dan pasti kami pula bersama malaikat Jibril dan kaum mukmin yang selalu melihara keaslian, kesucian dan kekekalannya hingga akhir zaman. Sedangkan tanda yang kedua adalah menterbiah diri dengannya. Orang beriman kepada Al-Quran, hatinya tunduk kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membina diri mereka. Allah berfirman, "Maka li basarin ayyutiyahullah al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, mensucikannya dan mengajarkan kitab dan hikmah. Sebagaimana Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini mengisyaratkan adanya perintah untuk melakukan tazkiyah, pensucian atau pembersihan diri pada diri orang-orang beriman. Sedangkan tanda yang ketiga beriman kepada Al-Quran adalah menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Orang beriman kepada Al-Quran hatinya selalu tunduk dengan firman Allah. Karena Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhaki Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, pilihan terbaik dalam hidupnya adalah petunjuk dari Al-Quran dan ketetapan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Demikian pula Allah mengutus Rasulullah sebagai pemberi keputusan bagi orang-orang yang beriman, dan mereka sama sekali tidak memiliki keberatan sedikit pun terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sedangkan tanda yang keempat beriman dengan Al-Quran adalah mengajak kepadanya. Orang yang beriman kepada Al-Quran akan selalu berusaha meladani, mencontoh Rasulullah SAW dan menjadikan Al-Quran sebagai akhlak mereka dengan secara langsung maupun tidak langsung menjadi sarana untuk mengajak orang lain mengikuti petunjuk Allah Subhanahu. Syara'a lakum minad din ma wassa bi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din
wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai Allah yastabi ilahi man yasha wa yahdi ilahi man yunib. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agama orang-orang yang kembali kepadanya. Demikian di antara tanda-tanda sekaligus tuntunan bagi orang-orang beriman kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang hidupnya mendapatkan petunjuk Allah, mereka akan peroleh keberuntungan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoinya dan ridha terhadap kurnia Allah Subhanahu wa taala di surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.